Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai bioteknologi secara umum, dari mulai konsepnya, lalu jenis-jenisnya, serta prinsip dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja. Yang pertama, yaitu bioteknologi terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada kata bios yang artinya hidup, lalu teknos artinya alat, dan juga logos yang artinya ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, contohnya bakteri ataupun virus, maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, di sini ada prinsip bioteknologi. Nah, prinsipnya yaitu penggunaan organisme atau komponennya. Nah, komponennya itu dapat berupa bagian dari organisme dalam proses industri atau komersial yang melibatkan teknologi tertentu untuk mendapatkan produk baru atau produk dengan kualitas yang lebih baik. Intinya memang bioteknologi itu dibuat atau diproduksi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya di sini ada perkembangan bioteknologi. Nah, penggunaan bioteknologi ini sesungguhnya berlangsung sudah cukup lama dalam kehidupan manusia. Nah, contoh yang paling sederhana yaitu proses fermentasi pada tempe yang termasuk kategori bioteknologi konvensional. Nah, karena adanya tuntutan pasar dan juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, maka berkembanglah bioteknologi modern seperti rekayasa genetika, lalu ada teknik cloning, dan juga ada penemuan struktur dan fungsi DNA yang nanti akan kita bahas secara singkat. Nah, selanjutnya. Yang pertama, ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sangat terbatas pada peran mikroorganisme dengan teknik fermentasi dalam skala kecil dan pembuatannya masih menggunakan teknik-teknik sederhana. Sehingga sangat mudah nih jika ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bioteknologi konvensional ini tidak melakukan manipulasi organisme atau rekayasa pada organisme, tetapi menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Nah, ciri-cirinya seperti mempergunakan makhluk hidup secara langsung dan juga mempergunakan proses fermentasi. Sehingga jika kita mendengar kata fermentasi, contoh-contohnya yaitu seperti pembuatan tempe, tape, yogurt, kecap, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bioteknologi modern. Nah, di sini bioteknologi modern kita kenal dengan melibatkan rekayasa genetika, sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, ciri-cirinya yaitu memanfaatkan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Sehingga sebenarnya bioteknologi modern ini lebih menekankan pada bagaimana cara memanipulasi materi genetik dari mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang lebih unggul. Dan juga manfaatnya pun lebih luas lagi. Nah, di sini ada contoh bioteknologi dan proses yang digunakan. Secara umum ada 3. Yang pertama ada totipotensi dan juga kompetensi sel. Selanjutnya ada metabolisme dan juga reaksi biokimia. Dan yang terakhir ada rekombinasi DNA. Kita akan membahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama ada totipotensi sel. Contohnya ada kultur jaringan dan juga stem cell. Nah,
Sebelumnya, totipotensi sel itu sebenarnya apa sih? Nah, totipotensi sel diartikan sebagai kemampuan dari sel tumbuhan, baik sel somatik atau vegetatif, maupun sel gametik untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap yang utuh kembali. Contohnya di sini ada potongan daun ataupun akar. Nah, nantinya potongan tersebut dapat tumbuh menjadi bagian individu baru dari sebuah potongan-potongan bagian tumbuhan dari sel tumbuhan itu sendiri. Nah, totipotensi di sini berarti bahwa setiap bagian-bagian tanaman dapat berkembang biak. Hal ini karena seluruh bagian tanaman terdiri dari jaringan-jaringan hidup. Nah, sifat totipotensi ini merupakan kebutuhan utama pada regenerasi tanaman in vitro. Selanjutnya di sini ada contoh dari totipotensi sel, yaitu kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, kultur jaringan itu adalah suatu metode atau teknik pengambilan bagian-bagian tanaman seperti protoplas, sel, sekelompok sel, jaringan, organ, dan ditumbuhkan di lingkungan ataupun media buatan yang sesuai dengan kondisi steril ataupun aseptis. Nah, kultur jaringan ini biasanya kita kenal dengan kultur jaringan anggrek ataupun tanaman-tanaman yang memiliki daya jual tinggi. Di sini ada beberapa istilah dalam pengkultur jaringan tumbuhan. Yang pertama ada explant. Apa itu explant? Explant itu merupakan bagian tanaman, baik sel maupun jaringan yang akan ditumbuhkan. Nah, yang dapat menjadi explant itu merupakan semua bagian dari tumbuhan. Nah, jadi intinya explant itu dapat berasal dari semua bagian tumbuhan, baik organ akar, batang, daun, maupun jaringan dari sel spesifik. Contohnya jaringan sel spesifik itu dalam bentuk endosperm, mesofil, kotiledon, ataupun lainnya. Sehingga explant ini adalah bagian tumbuhan yang diambil dan hanya dibutuhkan sedikit sehingga tidak akan mengganggu kelangsungan induknya. Selanjutnya di sini ada medium. Nah, medium ini merupakan faktor eksternal yang diatur ataupun lingkungan dan media buatan yang disesuaikan dalam proses kultur jaringan. Apa saja yang diatur? Contohnya seperti temperatur, intensitas cahaya, kelembapan ruang kultur, dan juga kebutuhan pertumbuhan jaringannya, dan juga dapat berupa zat pengatur tumbuh seperti sitokinin dan auksin yang berupa hormon. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi. Nah, kondisi ini merupakan hal yang harus dipenuhi dari mulai eksplantnya ataupun alat dan bahan dalam pengerjaan kultur jaringan. Nah, kondisi yang dimaksud ini adalah aseptis ataupun steril. Karena dalam pembuatan kultur jaringan ini sangat riskan mengandung mikroorganisme karena pertumbuhan mikroorganisme yang umumnya lebih cepat dibanding jaringan tumbuhan itu sendiri akan menghambat pertumbuhan explant sehingga pembuatan dalam proses kultur jaringan ini dalam pengawasan dan juga harus steril biasanya di bawah pengawasan laboratorium. Nah, selanjutnya akan ada contoh dari kultur jaringan. Di sini ada contoh dari proses kultur jaringan wortel. Nah, yang pertama, prosesnya dari gambar yang pertama ini yaitu akar utuh yang sebelum dipotong dilakukan tahap sterilisasi terlebih dahulu. Nah, lalu akar utuh ini dipotong di bagian tengah. Nah, area pengambilan sel ini di bagian tengah. Mengapa? Karena bagian tengah dianggap paling bersih untuk menghasilkan bibit yang unggul. Nah, setelah diambil expand yang terbaik, kita pun harus mengambil bagian tanaman yang terbaik. Di sini bagian yang paling baik yaitu
adalah yang bagian tengah. Nah, setelah diambil, lalu eksplan tersebut dimasukkanlah ke dalam cawan Petri. Nah, ketika sudah dipotong, potongan eksplan dimasukkan ke cawan Petri yang sudah terdapat media ataupun nutrien. Nah, selanjutnya potongan eksplan akan berubah menjadi kalus. Apa itu kalus? Kalus itu adalah sel yang belum berdiferensiasi. Nah, kalus ini nantinya akan dipindahkan ke suatu media pertumbuhan yang baru. Nah, selanjutnya kalus berubah menjadi plantlet. Nah, gambar yang terdiri dari 3 ini merupakan sebuah plantlet. Nah, nantinya plantlet ini akan dipindahkan ke dalam sebuah pot atau media tanam. Nah, sebelum plantlet ini dipindahkan ke dalam media tanah, ada proses aklimasi. Apa itu aklimasi? Yaitu proses adaptasi. Sebelum dipindahkan ke lapangan real, dalam hal ini yaitu pot, tanaman harus diadaptasikan terlebih dahulu pada kondisi 50% lab dan juga 50% lapangan. Nah, dalam hal ini terjadi proses seleksi. Mana yang masih kuat yang akan dipindahkan ke lapangan, mana yang lemah berarti akan mati, seperti itu. Nah, setelah dipindahkan nanti plantlet itu akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa gitu. Jadi prinsipnya tadi totipotensi dari bagian eksplan akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga contoh dari stem cell. Nah, stem cell ini atau yang dikenal dengan sel induk merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi untuk berdiferensiasi menjadi sel jenis lain. Kemampuan tersebut memungkinkan stem cell berperan pada sistem perbaikan tubuh dengan menyediakan sel-sel baru dalam organisme selama organisme itu masih hidup, seperti itu. Kita persingkat, selanjutnya di sini ada metabolisme atau reaksi biokimia dalam prinsip bioteknologi. Nah, metabolisme pada bakteri maupun jamur sangat berperan dalam pembentukan produk hasil fermentasi dalam bioteknologi, khususnya tadi bioteknologi konvensional. Contohnya produk tempe, tape, yogurt. Nah, dalam pembuatan biogas, bioetanol, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya tadi, contoh-contoh dari proses metabolisme dalam prinsip bioteknologi. Nah, di sini ada contoh-contoh pangan dari hasil metabolisme sebagai bioteknologi konvensional. Di sini ada roti, ada yogurt, kimchi, tempe, keju, terasi udang, kecap. Nah, banyak sekali contoh-contoh produk bioteknologi yang sudah kita konsumsi. Nah, di sini ada siapa sih kira-kira yang berperan dalam proses fermentasi itu? Apa saja yang berperan kira-kira dalam proses pembuatan produk-produk yang terlihat sebelumnya? Yang pertama itu mikroorganismenya ada bakteri. Nah, bakteri ini tergolong bakteri asam laktat ya. Ada yang berupa lactobacillus, ada yang berupa acetobacter, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang berupa kapang atau mold. Nah, selanjutnya ada kamir atau yeast. Contohnya bakteri ini dalam proses pembuatan yogurt, lalu kapang atau mold dalam proses pembuatan tempe, lalu ada kamir atau yeast dalam proses pembuatan roti dan juga wine, seperti itu. Nah, apa yang harus dikendalikan dalam proses fermentasi? Yang harus dikendalikan yaitu mikroba atau starternya. Nah, mikroba ini harus murni ya, jadi tidak terkontaminasi. Yang tadi contoh bakteri, kamir atau yeastnya itu harus dalam bentuk murni. Selanjutnya harus unggul. Nah,
unggul, artinya produksinya banyak dan juga cepat, seperti itu. Lalu ada juga sifatnya harus berupa stabil, contohnya sifat yang tidak mudah berubah atau tidak mudah bermutasi gitu. Dan pastinya mikrobanya harus aman. Nah, selanjutnya ada substrat, di sini ada kandungan gizinya. Nah, berupa kadar air ataupun pH dan kondisi lingkungan. Contohnya suhunya, oksigennya seperti apa dalam proses fermentasi harus selalu diperhatikan. Selanjutnya di sini ada contoh proses pembuatan tempe. Nah, ini akan dipraktikkan secara langsung sehingga tidak akan dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini ada biogas sebagai contoh dari bioteknologi. Nah, apa itu biogas? Biogas merupakan teknologi pembentukan energi dengan memanfaatkan limbah. Apa saja limbahnya? Contohnya seperti limbah pertanian, limbah peternakan, dan juga limbah manusia. Nah, prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tanpa membutuhkan oksigen dan juga dalam ruang yang tertutup untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan. Nah, gas inilah yang disebut gas biogas. Selanjutnya di sini akan dijelaskan proses dari biogas itu sendiri. Nah, di sini ada kotoran ternak dimasukkan ke dalam sebuah mixer lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Nah, melalui lubang inlet ini kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Setelah 6 jam gas metana akan terbentuk dalam digester tersebut. Nah, gas yang diproduksi dalam digester kemudian nantinya akan disimpan di penampungan ini. Nah, yang berwarna biru adalah gasnya. Lalu fluri yang berada di bawah yang sudah tercerna, yang tersimpan kurang lebih 50 hari, keluar melalui manifold ke tangki outlet. Nah, ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, nah fluri akan terdorong keluar, kemudian ditampung dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, gas yang tersimpan di penampungan kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke dalam kompor biogas ataupun ke dalam lampu seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya proses dari biogas itu sendiri. Nah, video mengenai proses biogas tadi mengakhiri materi mengenai bioteknologi dalam bentuk bioteknologi konvensional. Nah, selanjutnya nanti akan ada video lanjutannya mengenai bioteknologi modern yang akan membahas contoh-contoh bioteknologi modern seperti DNA rekombinan dan juga ada teknik cloning. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.